Hello students, how are you? Hopefully you are in good conditions. In this occasion, I, Mrs. Ira, will explain about prepositional phrase. Halo anak-anakku, semoga kalian sehat-sehat semua ya. Pada kesempatan kali ini, saya Mrs. Ira akan menjelaskan tentang prepositional phrase, yaitu materi bab kedua. Sebelum kita membahas apa itu prepositional phrase, kita akan lihat satu-satu ya. Prepositional phrase. Nah, prepositional phrase itu apa? Gabungan dari kata preposition dan phrase. Preposition itu apa sih? Preposition itu adalah a word that show a relationship of noun or pronoun with other part of sentence. Preposisi atau kata depan. Kalian pasti sudah mengenal sejak dari SMP ya. Preposisi itu atau kata depan. Ada beberapa preposisi umum yang digunakan dalam bahasa Inggris, yaitu ada in, on, at, for, from, by, of, with, to. Walaupun ada yang lain juga, ini preposisi atau kata depan yang sering digunakan dalam bahasa Inggris. Kalian pasti sudah tahu penggunaannya. Contohnya at school, in the morning, on the street, with you, with me, dan seterusnya ya. Lalu phrase atau frase. Frase itu apa sih? Frase itu adalah gabungan atau kelompok kata yang tidak memiliki subjek dan verb. Jadi tidak mempunyai subjek dan verb. Nah, kalau kita gabung preposisi dan phrase, jadinya prepositional phrase. Apa itu prepositional phrase? Prepositional phrase adalah a phrase that starts with a preposition and is followed by the object of the preposition. Jadi prepositional phrase itu adalah frase yang diawali dengan preposisi dan diikuti dengan object of preposition. Jadi kalau singkatnya itu gabungan antara preposisi dan object of preposition. Nah, object of prepositionnya ini nanti bisa berupa noun atau pronoun ya. Preposisi ditambah noun atau pronoun itu yang namanya prepositional phrase. Dan di tengah-tengahnya nanti ada modifiernya. Kita akan lihat contohnya supaya lebih jelas ya. Tetapi dalam prepositional phrase ini tidak berfungsi sebagai preposisi atau kata depan lagi, melainkan berfungsi sebagai adjektif atau adverb. Jadi dalam kalimat prepositional phrase nanti, frase preposisi ini tidak berfungsi sebagai preposisi, tapi berfungsi sebagai adjektif atau adverb. Nah, sekarang adjektif itu apa sih? Adverb itu apa? Adjektif itu adalah kata sifat, sedangkan adverb adalah kata keterangan. Kalau adjektif, kata sifat itu berfungsi untuk menjelaskan kata benda. Contohnya beautiful girl. Beautiful adalah kata sifat karena dia menjelaskan girl. Girl adalah kata benda. Sementara kalau adverb itu adalah kata keterangan, yaitu menjelaskan kata kerja atau verb. Contohnya, I run slowly. Aku berlari dengan pelan. She speaks fast. Dia berbicara dengan cepat. Fast, slowly ini contoh dari adverb, yaitu misalnya tadi I walk slowly.
Aku berjalan dengan lambat. Dengan lambat ini untuk menjelaskan berjalan, menjelaskan kata kerja. Sehingga slowly disebut adverb. Kita akan lihat contohnya supaya lebih jelas ya. Kita akan lihat contoh yang pertama di mana prepositional phrase ini berfungsi sebagai adjektif atau kata sifat. Kata sifat apa tadi? Kata sifat adalah kata yang menjelaskan kata benda. Contohnya, the girl in the red dress is my sister. Gadis yang bergaun merah itu adalah saudara perempuanku. Yang saya garis merah, in the red dress, ini adalah prepositional phrase karena gabungan dari preposisi atau kata depan dan object of preposition. Mana preposisinya? In adalah preposisi. Terus object of prepositionnya mana? Kata bendanya mana? Kata bendanya adalah dress. In the red dress. Lah di tengah-tengah preposisi dan kata benda itu ada modifier, yaitu modifiernya the dan red. Oh maaf, ini red ya, bukan blue. The girl in the red dress is my sister. Prepositional phrase di sini dia berfungsi sebagai adjektif. Kenapa berfungsi sebagai adjektif? Karena dia menjelaskan the girl. Gadis yang mana? Gadis yang berbaju merah. Jadi in the red dress ini berfungsi sebagai adjektif sama dengan tadi beautiful girl. Gadis yang mana? Gadis yang cantik. Nah ini juga gadis yang mana? Gadis yang berbaju merah. Lalu kita lihat contoh yang kedua supaya lebih jelas ya. Contoh yang kedua, the book under the table is mine. Buku yang di bawah meja itu adalah milikku. Buku itu milikku. Buku yang mana? Buku yang di bawah meja. Jadi di bawah meja ini adalah prepositional phrase yang berfungsi sebagai adjektif karena dia menjelaskan buku, menjelaskan kata benda. Kenapa kok under the table itu prepositional phrase? Karena ada under di sini sebagai preposition. Terus ada table di sini sebagai object of preposition. Nah, di tengah-tengahnya itu ada modifier, yaitu the. Kita lihat satu lagi. A message from him makes me happy. Pesan darinya membuatku bahagia. From him ini adalah juga prepositional phrase. Karena ada from dan ada him. From di sini sebagai preposition, him sebagai object of preposition. Jadi prepositional phrase itu tadi adalah gabungan dari preposisi yang diikuti dengan noun atau pronoun. Itu tadi 3 contoh prepositional phrase yang berfungsi sebagai adjektif. Sekarang kita lihat prepositional phrase yang berfungsi sebagai adverb. Masih ingat ya adverb itu apa tadi? Adverb adalah kata keterangan yang menjelaskan kata kerja. Contohnya, he will meet me after the lesson. Dia akan menemuiku setelah pelajaran. After the lesson di sini sebagai prepositional phrase karena ada after. After kan preposisi.
preposition atau kata depan. Terus ada lesson. Lesson ini object of preposition. Dan di tengahnya ada modifier. After the lesson di sini, dia untuk menjelaskan meet, menjelaskan kata kerja. He will meet me after the lesson. Dia akan menemuiku. Kapan menemuinya? Kan berarti menemuinya ini harus dijelaskan. Di sini dijelaskan bahwa akan menemui setelah pelajaran. Jadi setelah pelajaran di sini berfungsi sebagai adverb karena dia menjelaskan kata kerja, yaitu meet. Contoh satu lagi, prepositional phrase yang berfungsi sebagai adverb. I clean my room in the morning. Aku membersihkan kamarku pada pagi hari. Mana yang prepositional phrase? Iya betul. Yang prepositional phrase adalah in the morning. Ada in sebagai preposition dan morning sebagai object of preposition. Di tengah-tengahnya ada modifier yaitu the. Lah, in the morning di sini dia berfungsi sebagai adverb. Kenapa berfungsi sebagai adverb? Karena untuk menjelaskan clean. I clean my room in the morning. Kita bisa abaikan yang merah dulu. I clean my room. Aku membersihkan kamarku. Pasti akan muncul pertanyaan, kapan? Nah, ditambahkan di sini I clean my room in the morning. Jadi in the morning ini untuk menjelaskan clean atau membersihkan. In the morning berfungsi sebagai adverb karena dia menjelaskan clean kata kerja. Itu tadi penjelasan mengenai prepositional phrase. Kalau kalian kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti ditanyakan di kolom komentar di kelas Teams ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Thank you for your attention. Stay healthy and keep learning. Bye.